Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman. Ini udah ini belum makan sore gitu. Ini tadi mau tak kasih makan ternyata. Nah, itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kiriman wedhus datang teman-teman. Wis. Paket ojek iki. Wis. Ini Mas, dok mundur Mas. Nah, up, wes, gini, wes. Nah, wangi Mas. Set. Oke. Waalaikumsalam. Mana kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Piye perjalanan aman? Aman Mas. Oke. Digawe Mas, mikir Mas. Gitu. Sampai ya Mas ya? Ngedukne domba ya? Domba ya? Ya, wes. Oh. Ya, alhamdulillah teman-teman, domba pesanan kita sudah datang, ya toh. Ini 1 ekor, mau dititipkan di sini. Nah, sambil masih membuka domba atau melepaskan domba. Nah, sambil masih melepaskan domba dan memasukkan domba ke dalam itu. Mas, wes tak siap nih kene lho ya, nggone nggo. Oke. Dombanya anteng ya? Alhamdulillah. Nyaman kayaknya. Nyaman. Ini Mas sama Jak Marung gak emang dombanya? Kurung. Yes. Ini waya makan sore teman-teman, jane teman-teman. Oke. Alhamdulillah teman-teman, ini udah di. Ane Mas, sama taleni sik Mas, ada ono Mas. Ada ya? Rada apa jenenge iki? Besar ya? Kae gak apa-apa Mas. Oke. Teman-teman ya. Ini ojek segini ya teman-teman. Oke wes. Oke sip. Wes mantap. Wes. Sik. Sama nunggu kono sae kok lungguh. Sama ngadeg ae. Dok rodok kanan rodok ngiri. Nah, wes. Set. Nah, gila. Ini teman-teman. Nah, iki lho, ojek baru gitu. Biasanya ojek kuwi penuh dengan stigmanya yang ojek manusia, ojek barang, terus juga ojek GoFood, iya gak Mas? Betul. Nah, sik. Ayo Mas, perkenalan sik Mas. Iya. Saya Haki Mas. Mas Haki? Ya, Haki. Saya dari domisili di Banaran Pesantren. Asli Banaran Pesantren? Aslinya pelosok Klaten saya malah. Oh, malah pelosok Klaten? Pelosok Klaten aslinya. Tapi tetap Kediri Mas ya? Kediri. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu mana itu pelosok Klaten, pelosok Klaten itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri. Bagian timur. Bagian timur. Ya. Nah, siap. Mas, saya mau tanya dulu Mas. Siap. Kan ojek kan itu termasuk biasanya itu identik dengan manusia. Ya. Ojek GoFood, ojek dokumen, dan ojek barang. Betul. Ya sama nyapa Mas, kok malah ngojeki domba? Saya aja dijawab sih. Oh iya. Sedangkan domba kuwi bau Mas. Bau kotor ya? Bau Mas. Domba kuwi pomo orang-orang yang tidak paham dengan domba itu, ya bukan tidak paham, ya semua paham bahwasanya domba itu adalah bau. Identiknya bau ya. Tapi cuannya enggak Mas. Iya betul. Cuannya enggak bau Mas. Betul Mas. Nah, gimana Mas ceritanya Mas? Iya. Ya ini kan ya pertama mungkin saya sudah berteman saya sama kambing domba ya mungkin ya. Termasuk peternaknya. Ya ini saya melihat dari dari aktivitas teman-teman peternak ini kan banyak yang secara tanda kutip waktunya ya. Ini kan kadang sudah full di peternak. Ketika ada transaksi dia mau ngirim kambingnya ke konsumen itu kadang bingung gitu loh, dia nggak ada waktu kalau ngirim sendiri, bahkan mungkin sudah capek walaupun bisa gitu ya. Nah, ini saya melihat peluang di sana gitu loh Mas. Wah, iki gitu loh. Peluang iki. Awakmu guys tak gendong wae ya. Wah, iya. Gitu Mas. Jadi banyak sekali seperti itu. Ya mungkin ini ya keluh kesah peternak Mas. Keluh kesahnya salah satu keluh kesahnya. Salah satu keluh kesah peternak seperti itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman itu biasanya itu aku ngirim piye. Nah, itu Mas. Betul. Wedhus kulo aku ngirim piye masa arep tak gendong gak kena. Kalau banyak kan bisa pakai tuh Mas, biasanya pakai tosa kan gitu. Cuma kadang kalau cuma 2 ekor, 1 ekor berat di ongkos Mas. Mungkin. Kalau peternak kan kadang mikirnya gur loro tak gendong dhewe wae kan gitu tuh Mas. Cuma kadang ternyata waktunya itu sama seperti tenaganya gitu loh. Terus setelah itu nah yang membedakan Mas ya,
di luar kan juga mungkin ada, mungkin loh ya, mungkin. Dan di Kediri saya melihat ini salah satunya kok sampean Mas. Gitu ya. Salah satunya sama yang punya dan mengambil keputusan maksudnya, mengambil keputusan bahwasanya gila peluang. Iya kan Mas? Iya betul. Terus mari ngono fasilitas apa Mas? Yang sampean berikan kepada konsumen dan terutama kepada ternak sing sampean bawa. Pertama ini kan saya ini punya kecintaan terhadap kambing domba, ternak gitu ya, khususnya itu. Ya keduanya mungkin untuk ngomong peternak itu kan objek ternak kan banyak sebenarnya Mas, banyak gitu ya. Kalau saya sendiri ini karena memang selain saya senang gitu ya, dari segi fasilitas yang pengen saya terapkan gitu, saya melihat mungkin belum semuanya ya menerapkan bahwasanya ternak ini juga perlu disayangi gitu loh. Oh seperti itu. Iya perlu dikasih, perlu disayangi. Makanya kan saya pengen ketika ternak ini diangkut ataupun diangkat itu dia merasa nyaman gitu loh. Dan juga ini kan nggak panik gitu loh. Tidak meninggalkan trauma di ternaknya. Betul. Kan ini juga salah satunya ketika ternak itu nanti nyampe ke tempat tujuannya, kan kadang kendalanya stres gitu loh Mas. Stres itu kan juga faktor handling lah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau nggak tahu manual handling itu nyekele teman-teman. Nyekele kuwi gruapiaan, sak puwenake dijambak, dijejek wis aja ngono teman-teman itu. Tapi Masnya ini punya fasilitas seperti itu. Terus setelah itu terkait dengan kendaraannya sampean mana Mas? Ini Mas. Ini Mas. Ini kendaraan saya. Kita ngesut kendaraannya teman-teman. Iya. Nah, saya pakai motor matic Mas. Boys. Kan lebih ringan ya kalau matic ya. Iya, lebih nyaman juga ya. Lebih nyaman, betul, lebih nyaman. Mas. Iya. Kok beda dari yang lain Mas? Iya. Apanya nih? Apanya nih Mas yang beda? Biasanya itu rengkeke domba atau rengkeke kambing itu teko kayu, biasanya kayu bekas. Terus kayune teko bambu. Betul. Nah, ini gimana Mas? Saman kok wis. Ini unik dan nyeni Mas. Nyeni ya. Dan juga indah Mas. Nah, gimana Mas? Kok bisa saman nganu? Monggo Mas jelaskan Mas. Ya pertama kan tadi Mas dari rasa saya cinta dengan ternak ini kan saya pengen membuat branding ya khususnya di kambing domba ini supaya kesannya tidak kotor gitu ya. Jadi kesannya tidak kotor, tidak bau, dan juga ada nilai seni tadi, ada uniknya. Jadi orang lihat itu asik ya gitu loh, unik ya gitu loh. Ini loh teman-teman, sama Masnya di Pelitur teman-teman. Ini kayu jati Mas. Wah kayu jati gitu. Jati, insyaallah jati. Iya. Ternake sampean ya to sing uga ngadus kok ditumpakne kene gitu wis kita indah biar tambah ganteng ya. Kalau jantannya tambah ganteng ya. Pejantane sama tambah ganteng ya. Betina-betinane nggone sampean cantik jos tambah cantik klene gini. Insyaallah. Terus setelah itu oke Mas. Saya mau tanya lagi. Siap. Misalkan ada teman-teman Mas, mau menghubungi sampean. Biasanya kalau masalah ojek itu terkait dengan tarif Mas. Oh iya. Itu perhitungannya itu seperti apa Mas? Apakah sampean misalkan kirim ke sini bayarnya segini atau ada range areanya atau seperti apa gitu? Iya. Kalau hitungan sendiri saya punya standar ya Mas ya. Karena saya juga memperhitungkan jarak juga ya. Jarak penjemputan, jarak kirim gitu ya. Terus kemudian saya juga punya base saya mulai titik berangkat gitu ya. Oh, seperti itu. Biasanya kalau Gojek kan radius ya. Karena yang dijemput kan jarak pendek. Nah, ini kan saya mikirkan ya teman-teman ternak ini kan macam-macam ya, jaraknya jauh-jauh gitu ya. Saya memperhitungkan dari pertama dari jarak penjemputan. Ya, jarak penjemputan ini saya mulai standarnya dari base saya sendiri, yaitu di Banaran Pesantren. Oh, berarti base-nya sampean di rumah? Betul, di rumah. Di rumah. Dari situ, dari titik awal situ, kita hitung kilometer jarak penjemputannya. Oh iya. Ke yang membutuhkan tadi, jarak peternaknya tadi ya, yang membutuhkan itu berapa kilo. Ya, kemudian ditambah jarak kilo tujuan kirimnya. Oh gitu. Baru dikali. Kalau untuk area Kediri ya, lingkup area Kediri dikali 2.500. Oh, gitu. Berarti per kilometer. Untuk area Kediri baik kabupaten maupun kota. Iya. 2.500. Betul sekali Mas. Oke. Itu kita tarik contoh aja teman-teman. Misalkan. Ya.
misalkan base-nya sampean di Banaran. Banaran. Ya. Oke, Banaran. Terus kita daerah saya ini daerah Kolak Ngadiluwe, misalkan 15 kilo. 15 kilo, oke. Berarti kalau misalkan 15 kilo dulu. Oke, 15 kilo. Ya mungkin ada tambahan sedikit ya Mas ya. Untuk rank kilo ya, tarif awal yang saya standarkan ini mulai dari 10 kilo. Nah, jadi kalau nanti ranknya di bawah 10 kilo, saya hitungnya tetap mulainya 10.000 tadi. 10 kilo tadi. 10 kilo. Nah, itu. Jadi kalau seumpama jarak saya jemput ke peternakan Mas Dewi ya, di Kolak ini 15 kilo, ya berarti dari jarak saya 15 km kali tempat tujuan, ditambah tempat tujuannya. Contoh, misalkan aja dari Kolak sini kirim ke pertigaan Ngadiluwe, tambah sekitar 5 kilo atau 10 kilo lah, tambah 10 kilo. 10 kilo aja, oke. Tambah 10, berarti kan tadi 15 kilo ditambah 10 kilo kan? Oh ya. Jarak saya jemput 15 kilo, kemudian jarak saya nganter 10 kilo, berarti kan 25 kilo. 25 kilo itu dikalikan 2.500 perak. Oh, 2.500 perak. Berarti ketemunya berapa Mas? Misalkan 25, ya kalkulator aja ya. Biar pasti, biar nggak salah gitu ya. Biar nggak salah. Nggak salah. Ini Mas, jadi tadi 25 kilo dikali 2.500. Boleh diset Mas. Ini 62.500. Nah gini, 25 kilo dikali 2.500 sama dengan 62.500 Mas. Oh, yang paling saya gak kita ya, Mas. Oke, nah, oke. Udah. Kita teman-teman ya, 62.500. Ya, teman-teman cukup duduk. Duduk manis sambil ngopi. Duduk manis, bisa ngopi, tiduran. Biar saya yang capek-capek. Oh, seperti biar saya yang gendong nanti. Kalau misalkan itu kalau domba satu Mas. Domba satu ya. Atau ternak satu. Kalau dua. Kalau dua ya, karena ini ada apa ini? Saya menjaga keselamatan ternak juga, kenyamanan ternak juga. Makanya kalau untuk apa itu? Kembali lagi kalau untuk tambahan beban di sini, saya ada tambahan hitungan. Contoh untuk kambing atau domba dewasa gitu ya. Untuk 2 ekor berarti ada tambahan 1 ekor ya. Tarifnya ada tambahan 25.000. 25.000. Itu kalau domba dewasa. Kalau induk beserta anaknya itu enggak Mas? Nanti bisa lihat case di lapangan. Mungkin kalau memang sekiranya masih cukup dan sebagainya, mungkin bisa ditiadakan atau terlihat apa itu? Kita lihat dari case di lapangan lah. Oh, seperti berarti. Atau mungkin bisa juga anakan 2 gitu ya. Anakan 2 bisa kita hitung ada tambahan. Semua kita kirim 4 anakan gitu ya. Jadi saya hitung tambahannya di 2 ekornya tadi. Oh, bisa seperti itu. Iya. Mas, namanya ojek. Gitu. Biasanya kan 24 jam. Oh iya, betul. Nah, seperti itu. Gimana Mas? Apakah jenengan juga 24 jam juga ready atau gimana? Kalau bisa 36 jam ya mungkin. Wah, mantap. Kalau gitu. bisa ya. Bisa. Karena ini kan ya kita normal aja lah Mas. By order ya, sekiranya jadwal kita nanti insya Allah tidak bentrok gitu ya. Ya menyesuaikan nanti Mas. Oh, menyesuaikan aja jadwal. Mau kirim pagi, siang, malam, yang penting nggak terlalu larut malam gitu ya. Insya Allah selagi saya bisa, insya Allah kita kirim. Mosok teman-teman arep ngirim juga jam 1 malam kan ya. Itu loh. Tahajud ya. Turu gitu, wayahe jenengan tidur mosok arep nek kandang. Yo itu loh. Ayolah dibanding. Biasanya kan ya inilah ya pagi, siang lah biasanya Mas ya, sore mungkin gitu. Oke. Terus nomor HP Mas, misalkan nanti teman-teman mau menghubungi sampean. Iya, boleh. Untuk nomor HP ya, ini bisa hubungi saya di 085 655 11 8882. Oh. Tadi 8-nya 3 kali tadi. Oh iya. Nanti saya tuliskan di video juga dan nomornya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Siap. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi nih Mas? Ya mungkin dari saya itu dulu. Oke. Nanti untuk boleh segera hubungi saya nanti jika butuhkan jasanya. Oke. Cukup sekian Mas Haki dengan jenenge ojeknya apa Mas iki? Ojek kan jenenge Gojek, Grab dan lain sebagainya. Kalau punya sampean. Ini namanya Otter Mas. Otter. Otter itu singkatan dari
ojek ternak, ada kepanjangan lagi sebenarnya. Ojek ternak milenial. Berhubung cah nom. Berhubung Canom ya, kita menyentuh kalangan muda ini, Mas. Wah gila, teman-teman, gitu. Masih muda, ada peluang sikat saja. Sikat saja. Ya, Gak usah malu-malu ya, saya. Yang penting cuan. Cuan, betul. Dari saya Devi Oktavian Siap. dari Domba Kediri dan Mas Haki dari Outer Milenial. Siap, terima kasih Mas. Pamit undur diri. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.